Halo guys, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang tata krama bersama narasumber kita hari ini, Kak Lili. Halo guys, perkenalkan aku Sri Lirawayuni dari kelas 10-7. Halo Kak Lili, apa kabar? Ya, halo Caca. Kabar aku baik, cuman rada kurang fit aja sih. Soalnya kan cuaca akhir-akhir ini lagi nggak stabil. Kadang panas, paginya panas, sorenya hujan deras. Malamnya juga kadang-kadang gerah banget kan. Jadi buat kalian, karena cuacanya lagi gak baik gini, kalian jaga diri baik-baik. Jangan lupa minum vitamin. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang manners nih Kak, atau Ya. tata krama. Menurut Kak Lili sendiri, manners atau tata krama ini tuh apa sih? Manners menurut pandangan aku sendiri, manners itu kan berarti tata krama. Nah, tata krama itu sikap manusia yang baik. Jadi setiap manusia tuh harus punya sikap dasar manners. Kayak misal basic manners lah, ya kan, kayak misal ngetuk pintu, inilah itulah. Terus juga manners ini tuh biasanya datangnya dari kebiasaan karakternya dari kecil. Nah, jadi orang tuanya, parentingnya juga harus ngajarin yang namanya manners ke si kecil. Jadi biar udah gedenya terbentuklah karakter manners yang baik ke si anak itu gitu. Ngomong-ngomong soal parenting nih Kak, contoh parents parenting menurut Kakak yang harus diterapkan sama orang tua di luar sana tuh apa sih? Dari hal-hal kecil aja deh, misal dari tiga kata ajaib, tolong, maaf, dan makasih. Nah, tolong, misalnya si anak tuh mau nyuruh si ibunya minta tolong ambilin susu, kayak, Bu, aku mau ambil susu, terus nggak pakai kata tolong. Nah, itu jangan diambilin kalau nggak pakai kata tolong. Kalau dicuekin dulu nih sampai dia ngomong tolong, kalau udah ngomong tolong baru diambilin. Jadi biar si kecilnya juga terbiasa dengan kata tolong kalau mau minta tolong. Terus minta maaf, dari hal sekecil apapun kesalahan itu harus dibiasain buat minta maaf, karena kan anak-anak zaman sekarang tuh malu buat minta maaf, padahal maaf itu hal kecil yang harusnya tuh bisa dilakukan semua manusia, cuman karena malu jadi dia apa sih kayak gitu dong minta maaf gitu. Terus juga ada kata makasih, si anak harus dibiasain dengan kata makasih, karena kalau kan dikasih sama orang sedikit itu juga harus ngomong makasih, enggak itulah, jadi kayak tahu makasih, enggak lupa dianya sama siapa sih yang ngasih dia gitu loh. Oke, jadi 3 kata ajaib ini penting banget ya Kak. Iya, betul. Minta tolong, Maaf. makasih, dan juga maaf. Iya, betul. Oke, ngomong tentang tiga kata ajaib ini, ada penambahan nih Kak dari aku sendiri. Kalau Iya. misalkan kita menerapkan 5S tuh, Oh iya, betul. senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu harus juga kan ya Kak diterapkan. Betul. Menurut Kakak gimana? Iya, itu juga harus sih diterapkan di si kecil, soalnya nanti kan sapa, kalau ketemu orang dia harus bisa nyapa gitu, bukannya malah ngumpet-ngumpet buat nggak nyapa, itu nggak Iya. bagus banget kan. Nanti dikatanya kita cuek, terus Sombong senyum juga, gitu. ya senyum juga kita harus senyum. senyum. Nggak jutek lah gitu, apalagi kalau di muka yang lebih tua, masa kita mau masang tampang jutek aja sih, ya kan guys, kayak kita tuh harus murah senyum. Terus juga senyum, salam, sapa, sopan, kita harus sopan ke yang lebih tua. Terus juga harus bisa menempatkan diri bicara sama yang lebih tua, Kak. Kayak misal ada porsinya, ngomong sama seumuran, ngomong sama anak yang lebih tua, sama yang anak yang lebih muda dari dianya gitu. Jadi kita juga harus sopan sama orang yang lebih muda ya, bukan Iya, hanya betul. yang lebih tua aja. Harus menghargai yang muda juga, bukannya yang muda dia muda jadi kita seenaknya, itu enggak banget. Dan sopan santun juga harus diterapkan sejak Iya, kecil. betul. Kita harus ngasih tahu nih ke anak-anak, ke adik kita, atau mungkin orang tua bisa Iya, menerapkan untuk melihatkan kepada anak gimana sih caranya bertata krama, ya kan? Ya, orang tuanya juga harus bisa jaga sikap kalau di rumah, karena kan anak-anak yang di bawah 5 tahun ini kan kebanyakan waktunya di rumah ya, jadi mereka ketemu sama orang tuanya, jadi orang tuanya harus bisa nyaring sikap dia, karena kan anak-anak tuh nggak bisa yang namanya nyaring mana yang baik mana yang buruk, jadi anak tuh langsung asal nangkep tanpa dia tahu mana yang baik mana yang buruk. Iya, Jadi, langsung mencontohkan iya, gitu betul. ya. Nah, padahal itu buruk kan, jadi orang tuanya deh yang harus pinter-pinter nyaring sikap dia, harus bisa nyontohin yang mana yang baik, jadi nanti anak itu nangkepnya yang baiknya aja gitu. Oke, jadi kita harus menerapkan sikap tata krama, kita harus punya tata krama ke orang-orang. Iya, betul.
orang-orang di sekitar kita. Bahkan ke orang yang udah lama dikenal juga kan juga kita harus punya. mau orang baru, orang lama, pokoknya orang yang di sekitar kita. Iya betul banget. Kita harus punya sikap sopan santun ya Iya Kak. betul, harus punya yang namanya sikap tata krama. Kan gak mungkin nih udah lama kenal karena saya enaknya jadi dia buka pintu lah tuh tanpa ada yang tahu di balik kamar kan nggak tahu lagi ngapain, jadi terus ketuk pintu dulu salam baru kita masuk kalau udah diperbolehin masuk. Jangan mentang-mentang teman dekat belum diperbolehin masuk kita udah masuk, kan itu nggak sopan. Jadi harus dibiasain lah. Kalau kita mau so asik sama orang lain juga kita harus punya tata krama Iya, ya, nggak betul. bisa asal ngomong Belak-belakan pakai tuh bahasa enggak yang banget. kurang baik. Iya. Karena kan nggak ada yang tahu hati orang gimana. Ada yang mungkin ngerasa kesinggung, tapi menurut kita candaan. Nggak bisa sama ratain semua manusia. Betul banget. Sikap tata krama ini juga bisa meningkatkan value diri kita ya Kak, Iya, pastinya. Karena orang-orang juga nyaman sama kita. Iya, kita juga jadi disegani sama orang. Betul banget. Kalau kitanya sopan, orang lainnya juga sopan. Karena hidup itu bumerang. Apa yang kita lakuin ke orang, kita juga bakal ngedapetin itu ke diri kita. Kalau kita nggak mau di aneh-anehin, kita juga jangan aneh lah ke orang. Bersikap sewajarnya aja, sopannya benar. aja. Kalau kita baik, orang juga akan baik. Kalau kitanya kurang baik, Orangnya orang juga akan kurang baik ke kita ya kan. Oke. sopan santun juga bikin vibes kita tuh jadi bagus gitu loh Kak. Iya. Good vibes Kelihatan. gitu ya Iya, Kak. jadi kelihatan ini orang sopan Auranya banget. terpancar Iya, banget betul. gitu. Jadi banyak lah yang mau ngedeketin orang sopan, siapa sih yang gak mau? Mau. Oke, jadi sikap tata krama itu sangat penting banget ya guys, terutama yang dua hal yang tadi, ada 3 kata ajaib dan juga 5S itu harus banget diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian nih yang merasa kurang dalam bertata krama, itu bisa banget untuk nerapin 2 hal tadi, itu basic banget ya Kak. Iya, benar Pasti banget. semua orang bisa. Semua orang Kalau bisa kalau terbiasa. kalau Maka terbiasa, dari itu dibiasain dari maka sekarang. itu udah dibiasakan ya. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang manners hari ini. I'll see you guys on our podcast. Ya, makasih yang udah nonton. Makasih yang udah dengerin dan nonton podcast kita hari ini. Dadah. Jangan lupa jaga kesehatannya.